Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai provinsi tertinggi kasus tawuran pelajar. Dari 575 kasus di Indonesia, Jawa Barat menyumbang 114 kasus tawuran pelajar. Maraknya keberadaan geng motor turut memicu tingginya angka tawuran pelajar. Berbaur dengan pemuda usia 20-an tahunan, anak-anak dan pelajar makin getol mengaspal di malam hari. Celakanya, mereka selalu membawa senjata tajam layaknya aksesoris diri. Kalau ke rumah enggak lo, gue bilangin mulu lo. 3 orang tua. Ada orang tua yang dukung, ada kan? Ada orang tua yang dukung. Ya Allah Pak, kadang kalau main bener-bener, kadang saya main sama sekot Pak, lu yang bener. Lu yang bener. Tawuran antar geng juga marak di kota pelajar Yogyakarta. Seorang pelajar SMA Negeri 1 Bambang Lipuro, Bantul, tewas di tangan anggota geng rivalnya. Apakah memang namanya kenapa harus skala besar? Ya, baik, karena ini melibatkan dari berbagai satuan dan ini memang dalam rangka untuk menekan kejahatan yang ada di wilayah Bantul. Seperti mungkin rekan-rekan ketahui kemarin beberapa kejadian yang melibatkan geng motor, 2 geng motor besar yang ada di wilayah Bantul, yaitu Torres dan Kuras, yang mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia yang masih berada di bawah umur. Kalau di Jogja ini dengan istilah klitih, jadi memang ini melakukan pembacokan, melakukan kejahatan secara random. Jadi memang ini menemui orang di jalan, dilakukan pembacokan secara random. Dan ini merupakan trigger dari pada geng motor itu untuk merekrut. Apabila mereka bisa melakukan hal tersebut, tentunya mereka akan direkrut menjadi salah satu anggota geng. Dan ini rata-rata dilakukan oleh anak-anak di bawah umur yang masih bersekolah, bahkan ada di SMP maupun di SMA. Di daerah istimewa Yogyakarta, diketahui ada sedikitnya 72 geng sekolah. Namun ditengarai, geng-geng tersebut justru dikendalikan dari luar sekolah. Ada loh anak itu yang di sekolah itu pendiam, tapi ketika di luar itu terus ada kejahatan dia tertangkap, ternyata anak itu yang pendiam di sekolah, memungkinkan itu. Tapi karena di luar, karena sekarang itu sistemnya itu adalah mungkin ada geng-geng di satuan pendidikan di situ, tapi sekolah itu ketika mendeteksi, ya anak-anak itu kalau di sekolah juga kalem. Tapi setelah di rumah ataupun pergaulannya, dan sekarang itu sistemnya bukan hanya satu geng itu dalam satu sekolah itu, geng itu di beberapa sekolah gitu. Yang kejadian beberapa waktu di Jogja, tawuran ataupun yang lainnya itu ternyata terdiri dari beberapa sekolah gitu. Dan ini memang tidak bisa diselesaikan kami sendiri, Dinas Pendidikan maupun sekolah, tapi harus kolaborasi bersama. Dan sekarang kan motifnya kadang-kala ya tidak hanya masalah tawuran antar geng sekolah ya, tapi juga mungkin kalau kemarin ada disampaikan juga dari beberapa sekolah tadi itu, mungkin di dalam tradisi dalam satu geng itu kalau misalnya melukai orang itu bagian dari suatu, anak itu akan menjadi levelnya naik atau seperti apa dalam kelompoknya itu, misalnya seperti itu. Kemudian kami juga menertibkan supaya tidak terlalu banyak orang-orang luar yang masuk dalam proses MPLS misalnya, anak-anak baru. Misalnya kan perekrutan seperti itu kan di anak-anak baru itu, anak-anak baru yang baru masuk itu. Ya karena mereka biasanya kan perekrutannya kan awal-awal itu ya di MPLS dan segala itu ya memang ada yang mengendalikan itu. Bahkan ada yang dulu menyampaikan kepada kami di dinas itu, ya ada iurannya segala gitu. Nah itu kan sudah sangat terorganisir, cuma ya terstruktur gitu ya memang, dan dikendalikan bukan dari yang di dalam sekolah itu, sudah di luar sekolah gitu. Realitas menemui seorang pelaku kejahatan jalanan sekaligus ketua geng Torres. Gara-gara terlibat tawuran maut, kini JN dijebloskan ke balik jeruji. Atas nama solidaritas dan loyalitas geng, ia tega menghabisi nyawa anggota geng lain. Kalau J itu dari geng apa? Torres. Dari geng Torres? Iya. Oke, jadi kamu ketuanya gitu ya? Ritualannya. Ritual? Iya. Nah, ada berapa orang sih di geng Torres itu? Banyak, sekitar 50 ada. 50. Nah, karena J itu akan, sekarang umur berapa? 23. 23, itu berarti membawahi
teman-teman yang ada di geng Torres itu ya. Kalau si korban ini dia dari geng apa? Kuras. Dari geng Torres. Iya. Jumlahnya sama juga sekitar. Iya, sama. Waktu itu dijemput si korban ini. Iya, dijemput. Kenapa? Karena itu ikut waktu kejadian kan itu mau balas dendam. Yang balas dendam, terus si korban itu ikut kejadian pas malam pas tawuran itu. Nah, terus niat mau balas dendam. Rekrutmennya gimana sampai bisa ada 50 orang? Itu cuma pertama bikin kaos, banyak yang ikut. Cuma PO pre-order kaos. Pre-order kaos terus banyak yang ikut. Tapi sebelum jadi geng itu. Sebelum jadi geng? Iya, sebelum jadi geng. Oke, nah waktu pertama kali bikin artinya memang J dan teman-teman ini Iya. BFAK menyelesaikan kalau misalnya ada itu bantuan buat rusuh Iya. itu memang, Iya. memang di situ ya. Iya. Nah, orang berlima. Kenapa waktu itu apa kemarahan atau memang hobi berantem atau memang gimana? Bantu teman. Bantu teman. Iya. Waktu itu langsung pakai alat-alat atau Ya, berantem dengan tangan kosong atau gimana? tergantung musuhnya minta ketemuan pakai alat apa tangan kosong. Untuk masuk ke geng Torres, ini kan geng Torres ini kan terbatas ya. Bisa masuk ke situ tuh caranya gimana? Jadi apakah ada seleksi dulu atau seperti apa? Cuma ikut nongkrong, ikut kumpulan ya. Mereka harus membuktikan sesuatu nggak bahwa mereka itu berani misalnya. Enggak. JN mengakui medsos kerap menjadi ajang pamer sekaligus persaingan antar geng. Live di IG. Live IG, Iya, terus banyak yang nonton itu. iya. Nah, waktu kalian melakukan kekerasan itu, terus live, itu komen-komen yang masuk apa? Kagum atau nyemangatin kalian atau gimana? Ya, tergantung yang nonton kan biasanya ada yang musuh, ada yang teman. Nah, kalau teman ya itu semangatin, kalau musuh lain ngecek-ngecek gitu. Fenomena geng pelajar bukan lagi sekedar pencarian jati diri. Bila terus dibiarkan, bisa menjadi kaderisasi pelaku kejahatan dan anarki. Yang kita lakukan selama ini adalah penindakan, bukan mencari akarnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.